Di tengah ketakutan karena COVID-19, Tuhan datang kepada kita untuk menghibur kita, menguatkan kita, bahwa setiap orang dari kita Tuhan panggil, Tuhan undang untuk hidup dalam persekutuan, dalam persaudaraan. Karena setiap orang dari kita adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan mau selamatkan, Tuhan mau jaga, dan Tuhan mau bimbing supaya berbahagia. Di tengah ketakutan dan mesti menjaga jarak satu sama lain, Tuhan datang lagi untuk apa? Mengumpulkan kita. Tuhan datang mengundang kita ambil bagian dalam persekutuan persaudaraan anak-anak Allah. Di sana kekuatan kita dapatkan, di sana penghiburan kita nikmati, kita alami, dan di sana peneguhan, penyembuhan Tuhan anugerahkan kepada kita. Salam jumpa bersama saya, Pastor Chris, dalam berbagi inspirasi hari ini. Tentang akhir zaman, ada banyak sekali pewartaan yang membuat kita menjadi takut. Sekali lagi, menjadi takut. Padahal Tuhan datang untuk membuat kita jangan takut. Ketika para gembala di padang gurun, para malaikat datang, apa yang terjadi? Mereka takut, dan para malaikat bilang, jangan takut. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, para rasul menjadi takut. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Jangan takut. Ketika Yesus bangkit, malaikat datang kepada Maria Magdalena. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Jangan takut. Nah, sebenarnya Tuhan datang kepada kita untuk mau membuat kita yang takut dalam dunia ini, yang penuh dengan trauma, supaya mengalami damai sejahtera, supaya mengalami sukacita. Dan itulah Evangelion, itulah kabar gembira dari Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia, supaya kita yang hidup dalam ketakutan di dunia ini boleh mengalami kegembiraan, sukacita, dan damai sejahtera. Begitu juga tentang warta akhir zaman. Sebenarnya bukan warta tentang ketakutan, bukan warta tentang intimidasi yang membuat kita manusia menjadi penakut, menjadi orang-orang yang sakit secara mental, menjadi orang-orang yang hidup sebagai orang paranoid. Ya, kita sungguh mengalami sekarang banyak orang-orang beragama justru menjadi orang-orang yang paranoid, takut. Karena apa? Banyak sekali pewartaan yang penuh dengan intimidasi, membuat orang mau beragama karena takut akan neraka, mau beragama karena takut akan Tuhan, mau beragama karena takut akan macam-macam ancaman yang diberikan. Sehingga sebenarnya orang terpaksa beragama demi menghindari hukuman, demi menghindari ancaman, tapi efeknya jauh luar biasa. Itulah orang hidup dalam ketakutan, orang menjadi paranoid. Apa-apa saja sedikit ditafsirkan secara negatif. Datang tanda-tanda sedikit ditafsirkan secara negatif, dan orang menjadi sensitif dan hidup dalam kecurigaan, gampang terprovokasi, dan tidak damai. Hari ini Tuhan datang kepada kita lagi secara baru untuk menyatakan bahwa jangan takut, karena setiap kita diundang
ambil bagian dalam persekutuan. Setiap kita, entah laki-laki, perempuan, tua atau muda, diundang semua ambil bagian dalam perjamuannya, dalam persekutuannya. Entah yang suci maupun yang berdosa, semua punya masa depan. Kita semua diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Tapi bukan saja di surga, mulai dari sekarang di dunia ini, Tuhan mengundang kita semua membangun persekutuan dalam cinta kasih, dalam perdamaian satu sama lain. Bukan dalam kecurigaan, bukan dalam ketakutan, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang membuat kita berani menyapa Allah sebagai Bapa. Dalam roh keberanian itulah kita hidup dalam persekutuan. Nah, di masa COVID yang membuat orang takut, orang was-was, orang berhati-hati dalam banyak macam aspek kehidupan, Tuhan mau bilang lagi, patut memang kita berhati-hati. Tapi jangan sampai berlebihan ketakutan kita. Maka itu Tuhan undang lagi kita semua. Mari kamu semua, tanpa terkecuali, untuk apa? Menikmati persekutuan, untuk menikmati kekuatan di dalam kesatuan satu dengan yang lain, dalam kesatuan dengan Tuhan, yang nanti dipuncaki, dimahkotai, disempurnakan dalam persekutuan abadi di surga. Tapi sudah harus dimulai di dunia ini. Lewat mana? Lewat persekutuan yang saling meneguhkan, lewat persekutuan yang memberanikan, lewat persekutuan yang saling menyemangati. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang membuat kita harus menjaga jarak, social distancing, justru Tuhan mau mengingatkan kembali kita supaya jangan sampai kebiasaan jaga jarak itu ini membuat kita terpisah satu sama lain, membuat kita terasing dari yang lain. Tapi sebaliknya, seperti dalam Injil hari ini Tuhan bilang, panggil semua di lorong-lorong, di persimpangan-persimpangan. Untuk apa? Membentuk persekutuan, membentuk persaudaraan, membentuk hidup bersama. Di sana ada kekuatan, di sana rahmat dan berkat Tuhan berlimpah-limpah untuk kita. Di sana damai sejahtera, tapi juga sukacita yang membuat kita berani menyapa Allah sebagai Bapa dan berani untuk hidup dalam persekutuan sebagai saudara. Ketakutan membuat kita hidup dalam kecurigaan. Ketakutan membuat kita hidup dalam keterasingan. Tapi Tuhan mengundang kita semua untuk hidup dalam persekutuan, hidup dalam persaudaraan, untuk berani menyapa Allah sebagai Bapa, dan dengan demikian berani melihat orang lain sebagai saudara, bukan sebagai ancaman. Inilah kabar gembira yang Tuhan mau berikan kepada kita. Mari kita isi hari ini dengan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyukakan, sesuatu yang membuat kita menatap dengan mata baru. Yang lain bukan musuh, yang lain bukan lawan, yang lain bukan ancaman, tapi yang lain sebagai saudara yang membantu, yang menyelamatkan, yang sama-sama dipanggil untuk membangun persekutuan. Ini butuh keberanian. Karena apa? Dunia kita penuh dengan teror. Dunia kita ditakut-takuti oleh macam-macam hal. Ya, sehingga kita hidup dalam kecurigaan. Tuhan memanggil kita untuk hidup baru dalam undangan bersekutu, dalam undangan hidup dalam sukacita persaudaraan. Mari kita isi hari ini dengan sukacita persaudaraan sebagai awal hidup dalam kerajaan surga. Mari kita warnai hari ini dengan keberanian untuk membangun persekutuan,
yang saling percaya satu sama lain sebagai awal dari hidup berbahagia dalam kerajaan surga. Ada lagi satu hal yang menarik, ketika semua sudah terkumpul dalam persekutuan persaudaraan, ternyata ada satu yang tidak berpakaian pesta. Ini menarik, ya. Saya sering membayangkan nanti kalau kita masuk surga, semua diundang, mari masuk surga, mari masuk surga, mari masuk surga. Tapi ada banyak orang yang tidak berani masuk surga karena masih dikuasai oleh roh ketakutan, oleh pakaian ketakutan, oleh pakaian kecurigaan. Nanti kalau saya masuk surga, baru saya ketemu dengan lawan-lawan saya ketemu dengan menantu saya ketemu dengan siapa yang membenci saya, dan kita takut. Tidak berpakaian pesta karena hidup dalam ketakutan. Lepaskan semuanya supaya kita hidup berpakaian pesta di dunia ini pun di akhirat nanti. Tapi ada yang lucu juga, ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita juga ya hidup juga dalam ketakutan. Ya. Saya sering lihat banyak orang mati, ya, yang dikasih pakai sepatu terbalik, ya, ditaruh sepatu terbalik. Ya. Nah, ketika di surga nanti, ya, semua diundang, mari masuk surga, mari masuk surga. Banyak orang akan bilang, tidak boleh, tidak mau. Kenapa tidak mau? Malu. Kenapa malu? Malu. Iya, kenapa malu? Karena sudah pakai jas baru, sudah pakai dasi bagus, tapi sayang sepatu terbalik. Nah, tidak berpakaian pesta. Karena apa? Karena orang ini ternyata dikuburkan secara paranoid. Bukan dikuburkan dalam iman Kristen yang benar. Dia dikuburkan, tapi keluarga dalam doa bilang, ini sepatu terbalik, semoga engkau tidak bangun. Semoga engkau tidak boleh jalan-jalan. Ini sepatumu ditaruh terbalik supaya kau tidak boleh bangkit, tidak boleh jalan-jalan, kau tinggal dalam kubur. Akhirnya apa? Biar Tuhan panggil, mari bangun, mari bangkit, mari masuk surga. Tapi dia tidak akan bisa. Karena doa keluarga supaya dia tidak bangkit, ditaruh sepatu terbalik. Saudaraku, mari kita hidup sesuai dengan iman kita. Kita diberi roh keberanian untuk menyapa Allah sebagai Bapa, melihat saudara sebagai sesama sebagai saudara. Kita bangun persekutuan, kita bangun persaudaraan sebagai awal untuk hidup abadi di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.